Kasian kali memang nasibnya Batu ini. Nggak ada ulang tahunnya. Batu nggak berulang tahun, iya gitu aja kita. Ibu ini istri muda Yesus ya. Yesus datang itu bukan untuk kawin. Kayak si Cecep tukang kawin ya. Itu ya, di otak kamu memang kawin aja. Jangan kayak gitu bro. Jadi nampak kali otak kau itu kawin. Inilah ajaran agama kau. Kawin aja kerja. Gitu. Aduh, aku mau kentut dulu. Aku tutup dulu ya. Ever know. Batu juga nggak kawin tak? Oh iya betul. Aduh mambu bun, iya maaf ya. Maaf ya Cia ya. Surga laki-laki Kristen jadi pengangitin Yesus, baca Alkitab, lihat di YouTube. Baca Alkitab apa lihat di YouTube? Nyambung. Betul-betul kok nggak nyambung. Bun, emang benar artinya sakaratul maut itu artinya dimakan iblis? Bukan. Sakaratul maut itu tuh nyawa dia udah di sini, udah sedikit lagi tuh mau maut. Udah mau meninggoy. Salam juga Bang Enrique. Batu nggak kawin, tapi banyak ngajarin kawin. Hah? Bang. Batu ini ya, typingannya ini ya. Batu nggak kawin, tapi ngajarin kawin. Banyak. Is. Ada kayak gitu bang. Bisa-bisanya. Teman-teman, apa benar Rijal Motor meninggal? Soalnya viral banjir Padang. Oh Padang banjir juga? Oh alah. Serius tanggal 25 bukannya 25 hari Dewa Matahari ya? Tanggal 25 Desember mualaf sedunia bang. Pas kali tuh sama Dewa Matahari bang. Walah. Kan kata si Juma 25 Desember mualaf sedunia yang adalah hari Dewa Matahari umat. Berarti nyembah matahari lah kalian semua ya. Jadi yang mana betul? Aduh, kok agak-agak orang ini ya. Oh iya bang, berarti betul itu bang, hari Dewa Matahari, hari mualaf. Selamat ya bang ya, nyembah Dewa Mataharinya ya. Oke, nggak apa-apa, kita iyain aja kan udah aku bilang. Akhirnya ini kan orang ini gila sendiri. 25 Desember katanya Dewa Matahari, katanya mualaf. Cemana tuh Kalina? Is. Makin gak jelas hidup orang ini ya, plin-plan kali kau. Ini gak jadi, hari mualaf sedunia. Jadinya apa? Hah? Oh alah, Paijo. Cemana ini Jo? Paijo. Nah, sakit semua orang ini bun. Iyalah. Gimana gak dikatakan sakit mama? Mereka ini semua sakit. Nengok aku live sakit hati, nengok Edis live sakit hati, nengok RK live sakit hati. Memang orang ini kayak gitu, hari-hari sakit. Udahlah sakit kudisan, sakit hati, semua sakit mental. Kita doakan cepat sembuh ya orang-orang sakit ini ya. Kalau kita kan orang-orang berbahagia, orang ini mana pernah disebut orang berbahagia? Coba cari ayat di dalam kitab kalian dikatakan berbahagia. Coba, ada nggak kalian pernah dikatakan orang berbahagia? Kalian ini orang sakit jiwa. Ya memang kepanasan selalu. Ya makanya ini Bang Jack. Orang ini kan tiap hari demam, panas. Makanya kan sarafnya putus-putus. Inilah sakit. Gak waras orang ini memang semua. Sekali aku nengok. Apalagi nengok aku, kejang orang itu katanya. Aduh,
Oten bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Mana ada orang bahagia itu sengsara di akhirat? Gak ada. Oten itu bahagia di bumi dan di sorga. Karena jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa kami aja gitu. Jadi kalau Oten bahagia di bumi, bahagia di sorga. Ya, kalau kau udah menderita kau di dunia, menderita lagi kau nanti di akhirat, hari-hari kau menderita, itulah. Tahu nggak penderitaan yang membuatmu semakin menderita? Ketika kau melihat kami bahagia, kau menderita, sayang. Iya, kebahagiaan kami adalah penderitaan kalian. Iya kan? Kan musimnya kayak gitu kan, Cia. Dia tuh sakit kalau nengok orang lain itu senang. Itu ya. Kebahagiaanmu itu nggak ada, sayang. Ya kan? Nikmatilah terus ya kan. Kau terlalu menderita kalau nengok Tuhan kami. Kau selalu menderita kalau kami nengok kami ke gereja. Kau kan paling menderita kalau kami mendirikan gereja. Aduh Tuhan, kasihannya. Emang kamu bahagia kan diusir dari hotel kau, kata Lina. Nah ini. Ini Tuhannya sekarang Lina Wijaya, woi. Bagus ini. Teruskanlah Rusita, kebodohanmu itu Rusita. Pas kali kayak muka kau Rusita. Apa itu? Sholat itu salah untuk apa, disiksa di dunia. Apa itu bang? Kayak pernah aku dengar sayup-sayup itu ayatnya. Apalah kalian ini, pertanyaannya lucu-lucu ya, say. Apa lagi? Ya ampun. Kenapa sih ya? Apologet Agatha sama Lina sama Yosef dibikinlah videonya bang. Kalau cuma omon-omon semua sama kayak kentut ya, keluar terus hilang. Nah, kenapa orang Kristen di Israel diludahi mbak? Iya. Kenapa RT 6 di Israel sana ya suka dibom? Ya ma, kenapa jalur Gaza sana ya RT 6 di jalur Gaza keluar gitu, kasihannya. Apalagi di Palestina. Kenapa kayak gitu? Kenapa bang? Ya Allah, apa masalah kalian bang? Diusir rasanya gimana? Nggak, masalahnya nggak pernah diusir di hotel bang. Kau cuman dengar-dengar gosip, hiduplah kau bergosip terus. Inilah apologet Agatha ama Yosef Lina Wijaya ama Berondong Saipudin bersundal berjamaah di gereja. Tengoklah, inilah memang Tuhan kau yang ngajarin kayak gitu ya. Tapi kan nyambi entotan, iya itu kan ustadz kau yang suka nyambi entotan kayak gitu, ya kan? Tuh lihat lah, Trans 7 tuh kasusnya loh. Berapa banyak itu santriwati-santriwati yang dientotin. Sampai heboh kali loh itu beritanya. Ish, bunting berapa banyak, bunting berapa biji itu, ya ampun. Itu nyambi dakwah sambil begituan. Itu sering itu. Mau aku dengarkan ininya. Banyak kali loh beritanya berseliweran. Ya kan mama ya. Kayak gitu. Apa? Amsal 7 ayat 18. Apa ini? Persundalan, baca Alkitab. Gereja aja tempat persundalan. No, waktu ada Amsal itu belum ada gereja sayang. Ini bang, ini ya, ini jangan kayak gini. Kenapa? Gak ada masalahnya say. Jadi kurang-kurangi kalau besok kau tertabrak truk pas naik motor. Ingat ini ya, ingat ini fitnahan kau ini ya. Nanti kau langsung ketemu sama Tuhanmu.
gitu. Apalah orang ini. Ih. Kau kalau nggak nyebar fitnah nggak hidup kah? Atau itu diperintahkan Tuhanmu ya? Atau mama kau ya begitu dalam perut diajarin kayak gitu ya? Walah, memang kayak gini orang ini semua. Gitu ya. Cobalah Dedi, mana buktinya? Tengok di YouTube, tunjukkanlah sini. Sinilah tunjukkan. Kau ngeri kali mulut kau. Mamamu yang ngajar ya? Dari kecil kau udah diajarin kayak gitu ya, Dede ya? Walah. Memang yang namanya Dedi tuh ya. Memang yang namanya Dedi tuh ya, terkena mulutnya itu ya ampun, ngeri. Ngeri. Apalagi Dedi kok botak ya kan? Koret kali sama bini dia. Aduh, emang rata-rata orang tuh kayak gitu. Banyakinlah dosa kalian, makin cepat nanti kalian ke neraka dibakar-bakar. Banyakinlah. Begitu aja kemampuannya, sugar daddy. Sugar, nanti di laundry nangis. Boro-boro di laundry nangis, mam. Jangan dulu di laundry, ya kan? Itu belum yang di akhirat ya. Ini contohnya kayak Aceh, kayak Padang. Ya, jadi 2 kali laundry orang itu, nggak di bumi, nggak di akhirat. Kak Lina yang ngomong kok kena usir. Kemarin aku kena kena lempar duit 100 juta. Ada yang ngomong kemarin, aku kena lempar 100 juta. Gak kau gosip kan aku, Rusita. Kemarin aku dilemparin emas 100 gram. Kok gak digosipin bagian yang kayak gitu? Kau pun. Iya. Kau gimana kau? Kemarin aku dikasih nih Al-Quran nih, segede gaban nih. Kok gak kau ceritakan? Sikit-sikit yang kau ceritakan, banyak lah. Nah, kemarin aku botox, habis uangku 30 juta botox. Kok gak kau ceritakan itu? Aku tertarik kau yang diusir. Masalahnya gak ada buktinya. Cemana lah? Ada gak buktinya? Dan kalau kau ngomong-ngomong doang, tai lah. Harusnya itu dong, kayak yang di TV-TV tuh, direkam ya kan, diusir. Lina siapa? Tuhannya si Quincy. Jadi ini adalah Tuhannya mereka. Sekarang mereka lebih percaya sama si Lina. Tuhannya kan bilang gini, memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Si Lina memfitnah diikutin. Jadi si Lina ini kak, ini adalah Tuhannya si Rusita. Kenapa? Tuhannya dia nggak peduli. Ya kan? Bukan Lina Meliala ya. Lain gitu. Jadi ini Tuhan baru orang itu. Apa itu? Manusia, namanya Lina Wijaya. Itulah. Coba kalian bayangkan, Tuhannya bilang memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Sama dia memfitnah. Lebih percaya sama fitnahan. Bagus itu Rusita. Tuhan kok anggap si tai-tai berarti. Ya kan Rusita ya. Tuhan kau kan kau anggap tai, kau anggap batu. Dia ngomong kau bagus-bagus kau nggak dengarkan. Tapi kalau si Lina ngomong kau dengarkan, kau sebar-sebarin. Pas sekali tuh. Ya kan? Memang cocok kayak gitu. Betul lah kau nih. Tambo cie. Lina Wijaya ngomong, jadi mukaku kayak mana pas diusir? Mukaku pas diusir. Masalahnya gak diusir aku. Macam mana ini? Coba ulang lagi lah, reka adegan lah, usirkan lah aku. Taruh dulu aku ke tempat yang aku diusir. Tahu kok tempatnya? Kau tahu nggak tempatnya aku diusir di mana? Kau masukkanlah aku ke situ. Macam mana? Cepatlah. Reka adegan dulu, biar tahu aku.
Nah, penasaran aku, iya, sepil dulu. Tempat aku diusir itu apa? Namanya apa? Kalau salah betul lah kau. Kau anggap tai-tai lah Tuhan kau itu. Tuhannya bilang jangan menghina, jangan memfitnah. Tapi dia dengarkan setan. Nah, Tuhan dia tai, dianggapnya si Linda, dianggapnya Tuhannya. Udah yang itu paling betul itu. Bagus sekali. Jadi kalian tahu, si Rusita ini laki-laki, bukan perempuan dia nih. Dia laki-laki. Memang lemes mulut dia. Memang laki-laki sekarang ini lemes semua, woy, kayak perempuan. Lebih-lebih dari perempuan nih, si Dedi, si Rio. Memang kayak gini. Ya, bagus itu. Bentar lagi jadi hermaprodit, kau ganti kelamin kau tuh. Cocok kali. Ya kan, kau datang ke sini kan cuma mau bergosip, ya kan, mau memfitnah. Bikinlah banyak-banyak. Masalahnya gini. Bisa nggak kalau gosip tuh kayak yang di TV-TV, misal ada foto lah, sikit lah, foto aja. Ini tai pun nggak ada. Itu aja yang digoreng-goreng. Gantiin Dorce dong. Iya, kayak kau gantiin Dorce bentar lagi, story maker. Kau juga kan penggosip, samanya kau. Pura-pura kau 11-12. Maksudku ini pun untuk kau juga ya. Ya kan? Iya, kaunya itu pun katanya ya iya, sama kayak iman mereka kan kayak gitu. Telah menceritakan Lina Wijaya, telah menceritakan siapa lagi, telah menceritakanlah orang-orang. Ah, itulah langsung kok imani itu, telah menceritakan itu. Lambe Tura ini bun. Iya, kayaknya Kak Cia. Ini kan memang banyak lagi musim sekarang nih. Kalian tahu nggak, akun Lambe Tura itu pun yang punya laki-laki. Memang sekarang laki-laki itu mulutnya lebih lemes dari perempuan. Agatha mending kawin sama Edis aja biar Kristen nggak punah nih, nampak kali. Kau masuk ke profil aku bang, laki aku ganteng. Abang ini ya Maya, kau masuk ke profil aku, kau tengok ada lakiku di situ. Itu udah dari kapan tahu acaranya, ya kan? Terus gosipnya baru muncul. Emang cocok kan orang ini. Orang ini kan gitu. Orang udah nikah dia bergosipnya baru kapan tahu. Malah telah menceritakan Lina Wijaya. Telah menceritakan Lina Wijaya, telah menceritakan Metatron, telah menceritakan Paslap. Nah itu kan, itu Tuhan kalian. hiduplah dalam telah menceritakan itu. Memang pas kalian untuk kalian. Iya kan bun, ku apa ini, ku intip nanti ya. Iya, siap. Bun, kalau pengakuan wajib cukup dengan doa Bapa kami, enggak. Pengakuan dosa itu ya di depan imam. Semua dosa kau itu kau akui. Entah apapun nanti, mencuri duit mama kau 2000, kau harus akui. Ya kan, menjebak orang lain, memfitnah orang lain, itu baru pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu gitu, di depan imam. Jadi kalau doa Bapa kami itu bukan pengakuan dosa. Karena pengakuan dosa itu sakramen, enggak? Gitu. Jadi apa nanti dosa kau ya semuanya harus kau nyatakan, baru kamu boleh bisa menerima perjamuan. Seperti itu, karena darah dan tubuh Kristus itu adalah kurban. Sebagaimana bangsa Israel menyerahkan kurban kepada imam ketika mereka berdosa, dosanya itu disampaikan, baru mereka menyerahkan kurban. Nah demikian juga Kristen seperti itu, sama seperti yang diajarkan Musa. Jadi kurban itu nggak sekedar kita nggak mengakui terima-terima aja gitu loh, karena kurban itu adalah pendamai antara manusia dengan Allah. Bagaimana supaya dosa kamu dihapuskan? Ya dosamu harus dipindahkan ke kurban itu. Nah, setelah dipindahkan ke kurban itu harus disembeli. Itulah yang terjadi kepada Kristus Yesus. Makanya dia mati bagi pengampunan dosa-dosa kita. Jadi kalau cuma sekedar ngomong saja, ya, bab doa sendirian,
itu nggak akan bisa, nggak bisa jadi kayak gitu. Gitu ya. Jadi sakramen pengakuan dosa itu sangat-sangat penting. Apa aja dosamu pasti akan diampuni. Ya, misal kau berzina, menginginkan istri orang, ya kan? Terus kau memfitnah, berbohong, doxing, entah apa aja. Nanti kau harus mengaku itu. Setelah kamu mengaku itu, baru kau menerima perjamuan, besok ya jangan diulang lagi. Seperti itu. Itu iman Kristen seperti itu ya. Iman Kristen itu seperti itu. Naik aja sini, Det. Ya. Jadi kalian juga aku sama Bunda mau ajarin kalian ya. Bunda mau ajarin kalian bahwa ekaristi atau kurban, ekaristi itu adalah sama dengan kurban. Ya. Jadi ekaristi itu hanya bisa kamu terima setelah kamu mengakui dosamu. Kalau kamu tidak mengakui dosamu, bagaimana dosamu diampuni? Betul nggak? Ya kita tahu, Tuhan itu maha tahu, tetapi pengakuan itu penting. Gitu. Jadi kalau kita tidak mengakui dulu dosa kita, ya kita nggak akan mungkin diampuni. Seperti itu. Nah itulah yang Bunda lakukan tiap minggu. Bunda itu setiap minggu itu mengaku dosa. Makanya nggak bisa Bunda itu hidup tanpa hidup sakramental. Kalau orang yang sudah mengerti firman Tuhan pasti melakukan ini. Itu di depan imam nanti itu kita mengakui dosa kita di depan seluruh jemaat. Makanya nggak bisa main-main, say. Berat kalau mau masuk Kristen ini. Kristen tuh kayak gitu. Ya kalau si Dedi ini kan boleh berbohong. Pantas negara nggak maju-maju. Apa hubungannya negara nggak maju? Makanya kau kerja. Negara nggak maju karena kau miskin. Ya. Coba lu ngaku di depanku, kau mau jadi Tuhan? Emangnya kau Tuhan? Emangnya kau Tuhan, Rusita? Pertanyaan aku. Dan itu pun mengaku dosa itu harus di gereja. Kau kira bisa di sembarang tempat? Di jalanan? Ya, kau kira bisa? Di lapangan? Gak bisa, say. Ada aturannya. Masa manusia nggak tahu aturan kayak kau? Ngaku di depanmu tuh nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kau bukan Tuhan. Itu satu. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kau nggak punya otoritas, ngapain kami mengakui dosa kami di depan yang nggak berotoritas? Di lapangan Indomaret, di mesin ATM. Itu orang itu tuh biasanya kayak gitu. Jadi kurban itu pun nggak bisa di sembarang tempat. Kalau kalian baca kitab Keluaran, kurban itu hanya kurban itu hanya diserahkan di tempat yang ditunjuk Allah. Kalau tidak di tempat yang ditunjuk Allah, dia nggak akan mau itu. Nggak boleh sembarangan. Karena Tuhan itu khusus dan kudus. Kudus itu khusus. Gitu. Ya. Di tepi jalan ngalangin jalan, udah biasa orang itu. Udah biasa. Emang kayak gitu. Di bawah pohon jambu, nggak bisa sayang. Ya kali ngaku dosa di bawah pohon jambu. Ya, jadi kalau kalian tidak melakukan kurban, tidak mengakui dosa kalian, ya dosa kalian tetap ada pada diri kalian. Itu dia. Jadi kalau kalian tidak mengakui dosa kalian, itu sampai mati akan kalian bawa. Nah, jadi orang-orang Kristen juga harus tahu hal ini. Gitu ya. Jadi kamu berdoa, Tuhan tahu pengakuan itu penting. Ya, Tuhan, semua dunia juga tahu Yesus itu Tuhan. Gitu. Tapi kan dia diakui. Seperti itu. Jadi Tuhan itu nggak ngaku-ngaku, tetapi diakui. Nah, kalau ada Tuhan, tetapi nggak ada kuasanya. Kalau ada Tuhan, tetapi nggak wujud, itu jangan kalian percaya Tuhan. Bisa jadi itu adalah setan. Karena setan juga nggak nampak. Ada kalian yang pernah nengok setan? Ya kan? Ya, selamat sore. Itu. Jadi kamu itu jangan menuhankan sesuatu karena dia satu, karena nggak kelihatan. Ya kan? Karena setan juga satu. Ya kan?
Aku nggak bisa berbuat apa-apa tanpa perintah sang bapak, nggak ada pula. Ini adalah nabi baru ya. Nabi 26. Setelah 25 ini nabi 26. Dia tiba-tiba dapat wahyu kayak gini, weh. Ini ya, untuk umat RT 6. Nah, ini nabi kalian yang terbaru. Nabi kalian udah dapat wahyu nih. Selamat ya. Tapi dikonfirmasi dulu lah sama nabi yang sebelumnya. Berarti kau bikin wahyu sendiri kau. Jangan-jangan juga kitab kau itu sebenarnya ya wahyu-wahyu bikinan kalian ya. Bisa gitu ya. Request wahyu. Bikinlah wahyu. Nanti kau bikin nama kitabmu. Apa kitab kau? Ya. Bedanya yang ini nek odong-odong bun. Oh, nek Honda Beat ya, Honda Beat. Pil lipstick dong kak. Apa? Espoa. Salam juga Kak Augustina. Salam. Apa Bang Richard nih, Rasid nih. Apakah Yesus pada saat bayi dia menetek dan apakah Maria tahu yang dia tetek Tuhan? Iya. Iyalah Bang. Masa udah mengambil rupa manusia tapi nggak ditetek, itu kan kasihan Bang. Jadi kayak ingat aku kejadian si Cecep udah dilahirkan mamanya nggak mau netein dia, kasihan kali. Kalian tahu ada satu pria random lahir dia 4 tahun dia dalam perut mamanya, itu pun mamanya nggak mau netein dia. Ih, sedih kali hidup dia ya. Kasiannya. Pantes dia ya kan ngomong sama klannya, dia kan punya klan, si Cecep ini punya klan, pantes dia ya kan kalau ada orang mukanya asam susui. Dijulek tuh saudara mereka, iya kayak gitu. Si Cecep nggak tuh, iyalah anaknya udah jenggotan. Kayak gitu memang. Itulah, kalau sudah mengambil rupa manusia, ya kemanusiaannya itu sama seperti kita, mendapatkan keadaan sama seperti kita. Ibrani 2 ayat 14. Namanya juga sudah mengambil kodrat manusia, tetapi Tuhan itu bukan manusia, bukan kemanusiaan itu yang adalah Allah itu, gitu ya. Jawab Mikana, Maria Tuhannya siapa? Maria Tuhannya siapa? Jawab Mikana. Mikana yang mana Bang? Kau salah room. Jangan di sini. Mau ngapain kau di sini? Yesaya 7 ayat 14 host. Apa itu Yesaya 7 ayat 14? Nabi kok ada nomor punggungnya? Nggak tahu aku Ustaz. Kayak ini ya, kayak atlet ya ada nomor punggungnya. Ada aja loh orang ini. Yesaya berapa ini tadi? Hai Bunda Nainai. Yesaya 7 ayat 14. Apa di sini dikatakan? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitahukan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oh, ini nubuatan tentang Bunda Maria ya. Iya, thank you. Jangan-jangan Bang Mama itu juga jatnya, kok nggak pernah lihat mukanya? Nggak tahu aku itu Bang Andrea. Ada aja orang ini. Memang agak-agak lain orang ini. Ya. Jadi kalau dikatakan Tuhanmu menetek, iya, kemanusiaannya itu yang menetek, tapi ketuhanannya itu nggak pernah netek. Nggak pernah netek, ya. Jadi kalau mau bernarasi ya pintarlah sedikit. Ayat 15, apalagi? Sama aja itu. Ayat 15.
Apa ini? Ia akan makan daging madu sampai ia tahu menolak jahat dan memilih yang baik. Apa itu dadih dan madu itu? Kata mereka tanggal 25 hari mualaf sedunia. Kata mereka itu juga hari Dewa Matahari. Ya, salam Epi. Jadi gimana? Kata mereka 25 Desember hari mualaf. Terus katanya juga hari penyembahan Dewa Matahari. Loh, kok pas sekali? Loh, gimana ini? Thank you Bunda Nay. Kok bisa kayak gitu, Say? Agak lain. Apa lagi nih? Kok bisa-bisanya? Ya ampun, Marimar. Oh ya. Oh mama, I take a look at you, cikinya. Mereka sudah ketakutan, banyak yang murtad. Enggak. Mereka itu enggak takut. Jadi mana yang benar, Bun? Ya dua-duanya benar itu. Jadi kalau kalian mau nanya, mana yang benar, hari mualaf sedunia atau hari Dewa Matahari? Betul itu dua-duanya. Pas. Cuman segelintir manusia yang mengatakan tanggal 25 hari mualaf. Nggak apa-apa Bang, seluruh dunia pun bilang itu aku setuju Bang. Hari mualaf, hari Dewa Matahari, pandai-pandai kalian lah. Kaget mereka pas sholat, cuma nanti kurang gara-gara murtad sebagian. Doakan aja lah Bang Anto ya, yang terbaik buat mereka itu. Jawab Agatha. Apa jawab apa? Pertanyaannya apa? Aku disuruh jawab, tapi pertanyaannya aku nggak tahu. Pertanyaannya bisa diulangin lagi nggak? Soalnya aku nggak paham, Say. Apa pertanyaannya? Segitu banyak typingan mana aku tahu? Atau kalian naik? Ini udah bisa naik ya? Ini tuh udah bisa multi. Kalian boleh naik sini. Ya. Tuhannya Maria siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebelum Yesus mengambil rupa manusia, dia sudah Tuhan. Gitu. Ada ayatnya itu di Lukas 1 ayat 30 berapa itu? 35. Ya. Jadi kalau kamu mau baca boleh, bacalah Alkitab. Jadi Yesus itu dia sudah Tuhan. Tuhannya Abraham, Tuhannya bapaknya Maria, nenek moyangnya bapak Maria itu bertuhankan Yesus sebelum jadi manusia. Masa bahasa Indonesia kayak gini kalian nggak paham? Harusnya paham dong. Ini sederhana sekali loh bahasanya. Ya, dia itu sudah Tuhan dalam kekekalan. Dialah yang bertemu dengan Adam, dialah yang menampakkan diri dengan Adam, menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ayub, kepada Yakub, semuanya. Itu mulutnya bengkok, Mbak. Nggak apa-apa Bang, kalau nggak bengkok nanti dikira aku mati. Mana mulut nggak bengkok itu cemana? Aku pun bingung. Kayak ikan cupang nanti. Islam ini kalau nggak body shaming kayaknya nggak hidup. Padahal muka dia pun jelek ya, kayak beru. Pakai bahasa Arab baru bisa Bun. Oh ya. WKWK Tuhan dilahirkan, ditetekkan, terus mamanya jadi hamba. Bukan mamanya jadi hamba, mamanya ini dari dulu hamba. Maria ini dari dulu hamba. Mama bapaknya Maria pun hambanya Tuhan Yesus. Sebelum dia jadi manusia. Kan Tuhan saya menjelma jadi manusia. Ngerti nggak? Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Tuhan itu kan sudah ada dalam kekekalan. Dia sudah ada sepanjang segala abad. Lalu dia mengambil kodrat manusia. Jadi yang dituhankan Maria itu ya kealahannya, bukan kemanusiaannya. Kemanusiaannya itulah yang menjadi anaknya Bunda Maria. Tetapi kealahannya itu adalah Tuhannya Maria. Ini masa nggak ngerti? Ya kalau kamu nggak ngerti ya udah, nggak masalah. Itu urusan.
Lucu ya. Mamat kok nggak mau nyusui bayi Muhammad? Oh, nggak tahu aku bang. Oh iya, kasihan kali. Abang ada datanya nggak bang? Ngomong-ngomongin Muhammad nggak disusui bapaknya, di Muhammad yang mana bang? Muhammad Sobirin, Muhammad Ketapang, Muhammad aja atau Muhammad apa nih? Yang mana nih bang? Nggak tahu aku bang. Nih abang pasukan ini harus pakai data bang kalau bernarasi bang. Nggak enak aku. Ya takutnya jatuhnya nanti menyakiti agama orang bang. Nggak baik lah. Muhammad tukang cukur. Oh ada Muhammad tukang cukur. Ya pelaku kejahatan pemerkodok di Bangkalan juga namanya Muhammad semua sih. Ada. Jadi ini Muhammad nih ada banyak. Kita nggak tahu yang mana. Yang mana yang nggak disusui mamaknya nih. Kasihan kali dia. Tragis sekali nasib dia. 3 rektus ayam. Iya. Bibirnya nyamping mbak, iyalah. Kalau lurus kan udah aku bilang. Nanti aku jalan lurus pula. Orang ini kayaknya nggak pernah nonton Maya Estianti kalau ngomong ya. Siapa nama nabi mamaknya Muhammad? Siapa nabi, nama nabi mamaknya Muhammad? Nah, itu pun aku bingung. Siapa nama nabi Aminah? Coba, kalian tahu si Aminah itu nabinya siapa? Nah, ini cemana ini? Anakku adalah nabiku. Harusnya sih gitu memang. Iya, buset katanya. Orang Quraisy. Oh, jadi kayak gitulah ya kira-kira ya. Berarti anaknya dinabikan gitu. Coba, aku tanya dulu, mana tadi perempuan tadi yang nanya tadi tuh? Nah, itu dari Bunda Naina ya. Ya kan? Bunda Naina itu yang ngomong tuh. Mana tadi perempuan itu? Ada tadi nama akunnya kayaknya perempuan. Tina Asmi. Tina Asmi. Jadi nabinya Aminah siapa? Anakku adalah nabiku. Gitu. Cemana itu? Aku pun bingung. Udahlah. Kamu bingung, di sini bingung. Semuanya bingung. Gimana? Kenapa suka banget nyinyir dan menghina orang-orang ini? Ya memang kayak gitu, Kak 24 lewat. Aku tuh cuman jawabin aja ya. Ini mohon maaf ya. Ini tuh live, jangan baper ya. Aku cuma ngejawabin pertanyaan kalian ya. Mumpung aku ini ada waktu untuk menjawab. Begitu, mesin penjawab. Ada aja gebrakannya ya kan. Asal jangan dituhankan Oten. Apa itu jangan dituhankan Oten? Oten ini cerdas ya. Oten ini hanya menuhankan yang punya kuasa. Namanya Tuhan itu kan artinya berkuasa. Jadi kalau ada Tuhan nggak punya kuasa, kami nggak mau menuhankan. Mau judulnya Tuhan, tapi kalau nggak ada kuasanya, kami gituin. Iya, Oten ini pintar. Oten ini pintar. Dia nggak mau dibodoh-bodohin dengan kata labelnya itu Tuhan, tapi nggak ada kuasanya. Aku nitip cuy. Dah, nitip cuy ya. Karena memang kayak gitu. Oten ini cerdas sekali. Dia kalau misalnya Tuhan, tetapi nggak gerak, nggak bisa apa-apa, kami nggak mau. Hai Kak Isni. Iya, kalau Oten tuh kayak gitu. Jadi namanya juga Tuhan. Berarti yang punya kuasa. Kalau ada Tuhan nggak punya kuasa, kami nggak mau gitu. Kalau Tuhan cuman ngaku-ngaku berkuasa tapi nggak ada buktinya, itu mah tukang obat lah. Itu betul tuh Koko Dev. Aku setuju Koko. Ya, jadi kalau Tuhan itu jangan cuman tulisannya aja. Nih kayak ibarat kata nih mereknya Tuhan. Lah kalau nggak ada kuasanya mah sama aja. Ini satu. Mereknya nanti taruh lah ya kan, ganti Tuhan mereknya. Selama dia nggak punya kuasa, ya minimal bangkit lah, bangkitkan orang mati atau bangkit sendirilah, membuktikan dirinya itu punya kuasa.
Ya kan? Yesus itu mati dan bangkit sendiri kan, Tuhan membuktikan kuasanya. Lo kalau cuma labelnya aja Tuhan, buang itu. Nggak percaya kami. Ya, kalau Oten tuh kayak gitu, Bang. Nuhankan sesuatu tuh yang nggak main-main. Gitu loh. Ngeri kali. Iyalah. Kalau cuma label aja, Bang. Cemana Bang Anto Waluyo? Labelnya aja Tuhan. Tapi nggak ada kuasanya, lemparkan aja ke lobang-lobang itu. Loh, ibarat kata gini ya kan, ini namanya mokondo. Ibarat kata cowok ganteng, gak ada duitnya, buangkan aja dia. Memangnya kau bisa makan dari gantengnya? Gak bisa, gak bisa. Itu namanya mokondo. Mokondo itu nggak modal, cuma bacot aja gede-gede. Tapi nggak ada buktinya. Untuk apa? Males lah. Tiba-tiba banyak merkurinya, WKWK, itu dia. Makanya aku bilang, Oten ini kalau menuhankan sesuatu, ini tuh mikir-mikir dulu. Yesus bisa mempengaruhi dunia ini, nabiku bisa mempengaruhi semua wanita. Oh my God, baby. Ini kalau kata si Mr. M gitu, oh my God, baby. Kalau cuman bisa mempengaruhi wanita, Allah, itu laki-laki banyak duitnya pun bisa, Bang. Oten selalu berpikir kritis. Itulah Kak, Oten ini kuku bilang cerdas-cerdas, ya kan? Mana mau dia menuhankan yang gak ada. Mana mau orang Kristen menuhankan tulisan Tuhan. Cuman tulisannya aja untuk apa? Itulah. Nih kan berpikir dari sekarang. Ya. Kalau cuman tulisan Tuhan, semua orang bisa bikin tulisan. Nanti aku bikin nanti pakai spidolnya. Tuhan 1, tulis angka 1 sini. Ya, udah kayak gitu doang. Nggak ada keren-kerennya. Playboy nggak tuh? Tebar pesona ke janda pirang. Oh my God, baby. Ya, percuma. Tahu nggak kenapa Yesus ini pertama ya kan membangkitkan Lazarus? Ya, itu belum sepenuhnya itu kuasanya. Dia membangkitkan orang mati. Bisa aja orang menduga, itu entah kekuatan siapa. Nah, ketika dia mati lalu bangkit sesuai dengan perkataannya, ya, dia kan bilang sendiri, aku akan mati, bangkit pada hari yang ketiga. Mana ada orang yang bisa ngomong kayak gitu kalau nggak dirinya Tuhan. Nah, ini yang dilakukan Yesus untuk membuktikan dia itu Tuhan. Gitu. Ya kan? Siapa? Orang yang dihidupkan oleh Elia, Nabi Elia apa Elisa itu, ya. Orang itu nggak pernah bisa bilang, Elia pun nggak bisa bilang dia nanti bangkit nih pada hari yang kesekian. Nggak bisa karena Elia cuma nabi. Tetapi kalau Yesus beda. Dia sendiri yang menyatakannya, dia sendiri yang melakukannya. Nah, ini bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu. Dan Yesus tuh nggak pernah dapat wahyu kok. Orang dia sang wahyu itu. Mana ada dia bilang, aku dapat wahyu, nanti aku akan bangkit pada hari 3. Nggak ada. Dia ngomong langsung itu. Sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan akan disesat. Dan akan mati, serta bangkit pada hari yang ketiga. Itu pernyataan dia sendiri langsung. Sesungguhnya, kata dia. Artinya apa? Dia sendiri Tuhan. Dia sendiri wahyu itu. Begitu. Anak janda Sarfat yang dibangkitkan Elia. Nah itu. Nabiku tidak bangkit di hari yang ketiga. Kasihan kali. Tapi kok bisa bangkitkan orang mati, tes. Tapi kok bilang bisa bangkitkan. Bukan bilang lagi, itu mah memang udah dilakuin. Tina Asmi, Yesus membangkitkan orang mati itu memang dia langsung. Jadi itu bukan ngomong doang, sudah dibuktikan. Bahkan ya, kitabmu pun menulis dan membenarkan itu. Iya, kan narasinya gitu sama orang itu. Isa membangkitkan orang mati. Tuhanmu aja udah mengaku itu. Jadi Tuhan Yesus ini disegani lawan maupun kawan. Anjay. Keren kan?
Tuhan Yesus kan. Disegani lawan maupun kawan dia. Keren kali memang Tuhan Yesus ini, apalagi. Semua nabi punya mujizat, Oten. Berarti nabimu Tuhan dong. Nabi kok punya mujizat? Nabi itu menerima mujizat dari Tuhan. Mana ada nabi punya mujizat? Ngarang kau. Coba dulu pikirkan dulu otakmu. Yang punya mujizat itu Tuhan. Nabi itu menerima mujizat. Astaga, botol. Sejak kapan Nabi punya mujizat? Nabi gak punya mujizat. Nabi menerima mujizat, Oning. Kau ini. Dia itu menerima, ngerti gak menerima? Ngarang disko. Sempat Nabi punya mujizat, Tuhanlah dia. Ngarang. Botol emang. Makanya mikir, udah aku bilang. Di sini tuh kalau mau typing itu mikir dulu. Aku juga kalau ngomong tuh mikir dulu. Kau cerna baik-baik. Masa Nabi punya mujizat? Ngarang kau. Mana ada? Mereka menerima mujizat. Musa menerima mujizat, bukan punya. Ngarang disko. Kak serius nanya, apa ini? Dulu Mamat nerima wahyu, disuruh nikahi wanita pakai suara atau di pikiran? Nggak tahu aku siagian. Serem aku, nggak ngerti aku. Ya lagi ya. Pengki 88 typingnya begini. Mamat punya mujizat belah duren. Mamat mana ini? Mamat tukang duren. Oh ada Mamat tukang duren. Baru tahu aku. Nabi kami punya mujizat belah. Belah si Isa. Siapa si Isa ini? Tanpa izin dari Tuhan, Nabi tidak bisa bermujizat. Iya, memang kayak gitu Kak, udah aku bilang. Nabi itu nggak ada yang punya mujizat, sayang. Yang punya mujizat itu Tuhan. Makanya Yesus itu nggak nerima mujizat. Dia itu memiliki mujizat itu. Berarti dia tuh Tuhan. Sejak kapan Nabi punya mujizat? Terus Yohanes 12 ayat 49 itu apa Kak? Oh, itu kesaksian Yohanes. Yohanes 12 itu adalah surat kesaksiannya Yohanes. Bu, kenapa onta nggak masuk dalam sio? Onta nggak masuk dalam sio? Kenapa ya? Nggak ada yang mau apa ya? Harusnya masuk sio ya. Dia bisa bertahan hidup kan di tempat kering. Masalahnya yang waktu bikin sio itu Cina itu di situ nggak ada onta kali ya. Oh, ini ya Bang ya. Ini hanya kita ini bermain logika ya. Orang Cina itu ya identik itu hewan-hewan yang dia temui itu ya kayak harimau, macan, tikus, ayam, naga, ular. Kalau onta ini mungkin dia belum ketemu, makanya nggak masuk dalam sio. Tapi mungkin ini untuk orang Ambon ya. Sio mama. Itu ada itu. Sio mama, berat ini ya. Ya berat. Kalau berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Aku juga punya mujizat nikahi bocil Kak. Itu bukan mujizat gigi mula. Nikahi bocil itu bukan mujizat. Itu melanggar hukum. Gimana kau nikahi bocil itu? Kau itu bisa kena aduan apa itu? Apa sih Komnas Perlindungan Anak itu? Itu perbuatan tercela itu. Malah kau jadikan mujizat. Sejak kapan perbuatan tercela merugikan dijadikan mujizat? Agak lain orang ini. Kriminal itu. Kata Ucup PA, onta bukan hewan. Oh tahu aku itu Kak Poni. Bukan, kata Ucup, onta itu cuma ada di Arab. Di Indonesia nggak ada. Ucup nggak pernah main dia ke Taman Safari dia. Nggak pernah dia ke Ragunan, makanya dia bilang onta nggak ada di tempat lain selain di Arab. Ajak dulu si Ucup main ke Taman Safari, boy.
Gak pernah dia nengok onta. Aku aja udah nengok onta. Bisa-bisanya aku aja udah naik onta. Ada itu memang. Astaga Tuhan. Cup. Capek banget ya Allah. Si Adel curhat loh. Salam. Apa ini? Gimana tanggapan itu mengenai orang itu tanggal 25 Desember dibikin hari mualaf sedunia? Setuju Bang, katanya 25 Desember hari Dewa Matahari. Ya udah, hari Dewa Matahari sama dengan hari mualaf sedunia, aman, gas. Salam Bun, salam. Iya. Nggak apa-apa. Apa aja lah mereka bilang. Onta sipit, adakah onta sipit? Baru tahu aku ada onta sipit. Singa bersin keluar. Apa singa bersin keluar singa? Apa ini singa bersin keluar singa? Kau ini gak ngerti aku. Iya, itu melanggar hukum Taurat itu, Kak. Memang aneh-aneh aja lah orang ini nih. Capek. Muji bejat bumi datar. Dulu Nabi pernah datang ke Konoha naik onta. Nabi apa? Nabi Luga. Oh, singa bersin keluar kucing. Bukan kucing bersin keluar singa. Kebaliknya. Yalah. Kok bisa? Onta telah datang ke pertemuan dewa kalender. Yang dibutuhkan cuma 12 yang datang duluan. Onta telat. Bisa jadi Koko Dev. Ada aja. Mukondo bersin keluar. Astaga. Begini, singa demam, lalu bersin keluar kucing. Aneh-aneh. Si Luga kan Tuhan juga, saudaramu. Agatha enggak kenal aku. Nggak ada juga. Luga Tuhan itu siapa yang ngakui? Kau. Oh, Ismi sekarang Tuhannya Luga. Oh, Tina Asmi. Luga kata dia Tuhan, woi. Ya ampun, kau putus asa kali, orang Sedeng pun kau jadikan Tuhan. Ya. Tina. Kau ini memang malang aneh-aneh aja isi kepalamu, Tina. Bisa-bisanya. Nggak kenal lah kau, karena si Luga kan penyembah Yesus. Katamu Tuhan. Ini dengan si Luga kan Tuhan juga. Terus tiba-tiba Luga nyembah Yesus. Kau nggak nyambung-nyambung, Tina. Mulut kau ini, ya ampun, sebagai perempuan, kau kalau hidup di masyarakat bisa kena tampar kau 3 kali sehari. Ya kenapa? Karena muncung kok nggak jelas ngomong. Baru kok tulis kayak gitu, si Luga Tuhan. Tiba-tiba Luga Tuhannya Yesus. Tina Asmi. TPI kalau bilang punya mujizat, dia kan katanya pernah berjumpa Tuhan. Tadi kau bilang dia Tuhan, sekarang kau bilang jumpa Tuhan. Manalah betul? Orang sakit pun kau Tuhan kan, sakit juga kau memang. Iya kan? Kau sebenarnya agama apa, Tina Ismi? Agak lain orang ini, lawak-lawak aku tengok. Ada aja gebrakannya si Ismi nih. Walah. Sakitlah, dia memang saudaraku tuh. Oh, saudaranya. Saudaramu kau anggap Tuhan. Makjang. Baby. Ajarin nggak loak Bun. Ya mau kayak gimana? Dia tuh bebal. Masalahnya dia tuh ngomong A, ngomong B, ngomong C. Ya, per sekian menit dia berganti-ganti omongannya. Gimana lagi? Itu ya. Apa? Kalian kalau mau bertanya naik aja, say. Aku udah bisa multi. Kalian bisa ini minta request di sini ya. Tina juga boleh. Kak mau tanya, itu si Nora orang apa, Kak? Orang Konoha. Agatha dibilang Nandar 25 bukan lahirnya Yesus. Gimana tanggapannya? Suka-suka dia. Ya nggak apa-apa. Kalau si Nandar bilang gitu kan nggak apa-apa. Toh Nandar itu bukan rasul, bukan pendeta, bukan orang penting.
Ya kan? Nggak masalah. Faruk, Nandar, Nora itu satu ras ya bun. Nggak tahu aku. Mungkin satu rumah sakit jiwa atau satu geng. Mungkin orang itu satu ini ya. Satu penghuni bangsal. Kayaknya satu bangsal deh orang itu. Ajarilah kak saya biar skakmat mereka kak. Ngapain diajarin? Kau nonton aja di sini. Nggak perlulah skakmat orang itu. Ya, kau tonton aja di sini. Banyak yang udah meninggal kok di sini. Tapi nggak laku-laku batu nisanku. Oke, makin parah orang-orang bun. Iya, memang dunia ini kan sesuai dengan nubuatan. Dunia ini semakin lama, ya kan? Semakin banyak pendurhaka. Kan itu ayatnya. Ya kan? Jadi apa yang mau kita sesali? Ya, sesuai dengan nubuatan, akan banyak orang yang menyembah roh-roh jahat, menyembah setan-setan yang mengaku-ngaku Tuhan. Itu ada kok nubuatannya. Contohnya si Budi Jarot ini. Ya kan? Si Budi Jarot ini kan contohnya. Termasuk Tina katanya. Termasuk kau Tina Asmi. Ya kan? Kau menyembah setan. Kalau kami menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan setan. Ya kan? Tuhan kamu yang setan. Setan itu gak nampak. Dia kan roh. Ya, cuman kayak roh-roh aja dia. Itulah yang kau sembah Asmi. Siapa lagi yang kau sembah? Thank you Kak Paulina. Agatha, apa saja mujizat Nabi abad 7? Gak punya mujizat. Nabi itu gak punya mujizat. Nabi itu gak punya mujizat. Yang punya mujizat itu Tuhan. Nabi itu menerima mujizat. Nah, itu juga kalian harus tahu. Jadi nggak ada Nabi itu dia bermujizat tetapi dia tidak punya mujizat. Saya kasih tahu. Yang punya mujizat itu adalah Tuhan. Gitu. Mujizat bikin anak. Kalau bikin anak bukan mujizat bang. Itu orang-orang yang nggak kawin itu tiba-tiba tekdung itu juga bermujizat jadinya. Ya. Berarti Yesus nerima kan? Enggak. Kalau Yesus itu dia sendiri. Mujizat itu dari dalam dirinya sendiri. Makanya dia bisa menyembuhkan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan ya, aku merasakan ada kuasa yang keluar. Ya kan? Ketika ibu yang pendarahan itu, yang ibu atau anak itu, anak berusia berapa tahun, dia memegang jubah Yesus, Yesus mengatakan, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Jadi Yesus itu punya kuasa. Kalau Yesus itu tidak menerima mujizat, tetapi dia berkuasa. Makanya ketika dia mengubah anggur, dia nggak minta dari Tuhan, dia lakukan itu sendiri. Nah, ibu 12 tahun pendarahan. Nah, iya, ibu-ibu itu. Ada ayatnya itu, dikatakan aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Jadi Yesus itu tidak menerima mujizat, tetapi dia bermujizat. Ketika dia mengambil tanah, diludahi tanah, dioleskan ke sini, langsung bisa melihat. Ada yang pendarahan, bukan, orang lumpuh. Dia mengatakan, pergilah dosamu sudah diampuni. Ya, bawalah tikarmu. Seketika saat itu juga, ketika Yesus memerintahkan itu langsung dia sembuh. Langsung dia bisa berjalan. Jadi Yesus tidak menerima mujizat, tetapi dia adalah pemilik mujizat itu. Beda sama nabi kamu. Gak ada kuasanya. Mujizat itu kuasa. Yesus itu punya kuasa meredakan badai. Ya kan? Waktu dia di perahu sama murid-muridnya, dia perintahkan badai itu untuk reda. Nah itu. Lazarus juga dia perintahkan, Lazarus keluarlah. Dia hanya mengucap syukur kepada Sang Bapa. Lalu memerintahkan Lazarus keluar. Bahkan Yesus saja bilang, Lazarus ini tertidur. Artinya apa? Berarti suka-suka dia mau menghidupkan si Lazarus ini. Dianggapnya Lazarus itu tidak mati, tetapi dianggapnya Lazarus itu tidur. Kenapa? Karena dia bisa membangunkan. Begitu. Aisyah, masuklah. Apa? Thank you, Mama. Gitu. Jadi mujizat itu tidak dimiliki seorang nabi, tetapi dimiliki Tuhan.
Gitu. Yesus punya Tuhan, kata Edis. Edis bukan nabi saya. Edis bukan rasul saya. Itu dia. Jadi kamu harus juga tahu. Kalian kan ini suka banget ya bawa narasi-narasi pendeta ini, pendeta itu, ya kan? Apologet ini, apologet itu. Bukan. Dasar iman kami itu bukan dari pendeta ini, pendeta itu, apologet ini, apologet itu, misionaris ini. Bukan. Dasar iman kami itu adalah ajarannya para rasul yang diterima langsung dari Yesus. Kami tidak menuhankan pengajar-pengajar kami, rahib-rahib kami. Enggak. Kami hanya menuhankan Yesus. Jadi kalau di luar daripada ajarannya para rasul, kami nggak terima itu, sayang. Bulan terbelah mumpung orang-orang semua pada tidur. Mujizat itu mah harus disaksikan, Bang cowok. Ya, cowok sejati. Mujizat itu nggak bisa diam-diam. Yang namanya mujizat kok nggak diketahui orang. Mujizat itu kan adalah kuasa Tuhan yang dinyatakan di halayak ramai untuk mengkonfirmasi kebenaran Tuhan itu. Ingat ya. Mujizat itu adalah untuk mengkonfirmasi Tuhan di halayak ramai. Masa mujizat cuma seorang yang nengok? Tuhan juga nggak on. Mujizat kok cuma disaksikan satu orang? Itu namanya bukan mujizat. Itu namanya ngarang disco. Mujizat itu kuasa Tuhan untuk mengkonfirmasi dia punya kuasa. Berarti harus disaksikan banyak orang. Kalau satu orang, dua, itu bukan mujizat namanya. Mimpi. Jalan saja. Gitu loh. Masa ada mujizat satu orang yang tahu? Berarti aku juga bisa ngaku-ngaku, boy. Aku dapat mujizat, boy. Ya, aku mengubah stroberi jadi jeruk. Ada saksinya? Nggak ada. Ya tinggal ku rubah-rubah aja gitu. Asal-asal ngomong. Mujizat itu harus di halayak ramai lah. Ini kalian tahu telur Paskah? Nah, itu juga mujizat yang diterima oleh Maria Magdalena ketika dia itu memberitakan tentang Yesus waktu diundang sama Herodes. Makanya kalian tahu Paskah itu identik dengan telur yang warna merah. Nah, ketika dia diundang sama Raja Herodes saat itu, Raja Herodes atau raja apa gitu, aku lupa. Ya, di zamannya ini Maria Magdalena, nah dia di situ memberitakan Tuhan. Terus kan Yesus tuh bangkit, kata dia, pada hari yang ketiga. Tapi raja ini atau kaisar ini dia tidak percaya. Mustahil ada seorang manusia bangkit, kata dia gitu. Semustahil telur yang kau pegang itu berubah jadi merah. Seketika itu juga berubah jadi merah telur itu. Di situ orang menjadi percaya kepada Yesus. Di Maria Magdalena juga memberitakan Injil. Namun dia tidak rasul, namun dia tidak bekerja di gereja atau di bait Allah. Dia tidak bertugas sebagai imam di bait Allah, tetapi dia memberitakan, sama seperti VB juga begitu, mengajar. Nah, jadi banyak orang Kristen itu yang menceritakan mujizat-mujizatnya Tuhan Yesus, kuasa-kuasanya Tuhan Yesus, dan orang itu menjadi percaya seperti itu. Ya, STMJ, nggak tahu aku. Kalian tahu kan peristiwa telur Paskah itu? Nah, itu dari Maria Magdalena itu. Bukan sempak merah ya, Bu. Gigi kau lah. Mengubah stroberi jadi selai. Wah, itu mah demo masak ya. Kalau cuman mengubah stroberi jadi selai mah, perusahaan juga banyak tuh yang bikin kayak gitu. Marsha and the Bear aja bisa merubah stroberi jadi selai. STMJ apa itu? Oh, berdasarkan tradisi lisan ya, Bun. Iyalah. Kan ini 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Gitu. Kalau pohon Natal itu, Bu, dari mana tradisinya? Itu dari gereja barat, dari Katolik Roma ya. Seorang uskup apa ya, apa presbiter gitu, imam lah ya, seorang imam dari gereja barat, dia memotong pohon oak ya. Pohon oak itu
di pohon oak itu banyak orang yang menyembahkan kurban persembahan di pohon itu. Akhirnya sama uskup ini, uskup atau imam lah ya, dipotong dan di situ muncul tumbuh pohon cemara. Nah, dari situlah. Jadi Natal itu identik dengan pohon cemara. Gitu. Itu kisahnya ya, seperti itu. Merubah kehidupan itu apa, Bunda cantik? Merubah kehidupan. Maksudnya gimana ini? Merubah kehidupan. Berarti kamu melakukan sesuatu kepada perubahan. Melakukan perubahan kepada hidupmu. Tuh. Mujizatnya RT 6 merubah anak-anak jadi istri, anak mantu. Astaga, nggak boleh kuping. Ya. Uskup ya, uskup apa? Pokoknya Imam Bonifacius. Nah, itu namanya itu. Apa itu mukjizat? Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, mukjizat. Begitu. Ini ada si Mr. M ini. Jangan lupa ya, besok ya M. Besok ya, bisa apa? Acara Natal nih si M nih. Oke Bunda, baik. Coba kau wartakan dulu sama rakyatku ini M. Besok undang dulu orang itu. Kau ini tuan rumah nggak ngundang. Aku udah ini sih kemarin. Besok kalian datang ya ke acara undangan Natal online TikTok si Mr. M jam 20, 21, 22 ya M. Nggak tahu lah aku itulah. Jamnya itu WIB, WIT, WITA, WIT. Nah itu. WIB itu pukul 20 kalau nggak salah. Iya nggak sih M? Lupa aku M. WIB itu kayaknya ya deh itu. Nah nanti datang ya. Datangnya pakai sandal. Bukan, maksudnya di TikTok. Bukan pakai sandal. M. Nadia kemana Nadia? Beritakan dulu M. Masih kerja. Aku masih kerja. Kau kerja apa rupanya? Nanti sis. Nanti agak malaman, belum bisa pulang aku. Ya? Oh iya. Jam 7 aku udah sampai rumah. Enggak. Jam berapa Natalnya? Oh iya. Apa? 20. WIB itu apa? WIB. Jam berapa besok? Jam 8. Jam 8 web. Udah kerja kau. Turun kau. Ya. Turun kau di kuburan kau. Nanti Pergi kau. Lagi kerja dia. Ya. Lagi banyak kerjaan dia. Tadi lewat berandaku kakak sama si gondrong tukar cincin. Sama si gondrong mana tukar cincin? Nggak ada. Tukar cincin apa? Siapa tukar cincin? Oh digade gitu. Ada aja orang ini. Agatha kirim salam ya sama si gondrong, tanggal 25 kan ulang tahun si gondrong. Pangkaslah rambutnya. Maksudnya siapa? Suamiku gondrong soalnya. Apa? Renda? Apa itu renda? Gak tahu aku. Yang jelas lah kalian typing. Ya. Ini Tina ya. Aku kasih tahu ya Tina. Kamu kalau yang kamu maksud adalah Tuhan saya. Tuhan Yesus itu yang menciptakan kamu Tina. Jadi sopan sendiri. Ya, sopanlah terhadap Tuhan. Gitu. Ya. Jangan kamu itu seolah-olah dengan kedengkianmu kamu itu kayak menghina. Gini ya Tina. Tuhan Yesus itu tidak pernah mengganggu kamu. Tuhan Yesus itu juga tidak pernah mengazab kamu. Bahkan Tuhan Yesus itu memberkati kamu dengan hidupmu sekarang ini Tina. Percayalah, kamu itu diciptakan Tuhan Yesus. Jangan sampai kamu nanti menyesal. Ya, nanti ketika kamu mati, kamu akan menyesal. Dan itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ingat Tina, yang menciptakan kamu itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kamu. Sampai detik ini dia masih memelihara kamu supaya kamu tetap hidup. Kalau Tuhan Yesus itu marah, dihentikannya udara 5 menit, mau apa kamu? Nah, jadi berhati-hati ya.
Kau yang tobat, kamu yang tobat. Kenapa? Karena kamu aja menyembah yang kamu tidak kenal. Tapi Tuhan Yesus itu adalah pencipta kamu. Kamu harus menghormati pencipta kamu, Tina. Tapi satu hal yang mau saya tanyakan kepada RT 6 ini ya. Kenapa kamu begitu membenci Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus itu nggak ngapa-ngapain kamu. Artinya adalah kamu itu dengan sadar, kamu itu menjadi instrumennya iblis, alatnya iblis untuk membenci tanpa sebab. Ya, Tuhan Yesus itu nggak pernah musik Tuhan kamu, gitu loh. Iya kan? Nah, Yesus nggak pernah makan babi. Hubungannya apa? Tuhanmu pun nggak makan babinya. Nggak masalah untuk itu. Ya, tapi satu hal yang mau aku kasih tahu Tina, kenapa hatimu penuh dengan kebencian? Kalau hati kamu penuh dengan kebencian terhadap seseorang yang tidak kamu kenal, fix kamu tidak punya hati, kamu tidak punya Tuhan di dalam dirimu. Orang yang tidak punya hati, tidak punya nurani, dia tidak memiliki Tuhan dan dia tidak mengenal Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Ya, barang siapa tidak mengasihi sesamanya, dia tidak mengenal Tuhan, sebab Allah adalah kasih. Iya, saya pastikan si Tina ini dia tidak mengenal Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan tidak mengasihi. Orang yang tidak mengenal itu identik membenci. Membenci, menarasikan sesuatu yang buruk. Aku cuman ingatkan aja ya Tina, aku sedih ngelihat nasibmu nanti. Dan sedih sekali melihat nasibmu sekarang. Kenapa? Karena hidupmu penuh dengan kebencian. Bahkan kamu membenci sesuatu yang tidak kamu kenal. Aneh kan? Secara psikologi, kamu itu memang tidak waras. Kamu kena sakit mental. Itu. Ya, kita doakan ya teman-teman si Tina ini ya, semoga cepat sembuh sakit mentalnya. Karena benci itu adalah penyakit. Kalau orang sakit itu dia nggak bisa berlaku baik. Semua yang dia katakan, dia kerjakan, itu semuanya kacau. Gitu. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang sudah disembuhkan. Orang-orang yang sudah berbahagia, itu dia tidak pernah menarasikan yang seperti itu. Begitu ya. Iya dulu aku Kristen, ngaku-ngaku kok Kristen ini ya kan. Saya tahu Tina, kamu itu pembohong. Nih, bohong itu adalah bukti bahwa kamu itu adalah seorang pendosa, seorang yang sakit. Makin banyak kamu berkata-kata Tina Asmi, mana ada namanya Asmi orang Kristen? Gak ada Asmi. Ingat ya, Tuhan itu tahu isi hatimu. Tuhan itu sangat mengenal dirimu. Tahu dia, bahkan dia bisa membaca pikiran. Dia tahu apa yang akan terjadi kepada kamu di hari ini, masa depan, dan yang akan datang. Kenapa kamu harus berbohong seperti ini? Ini membuktikan, ya, memang matamu sudah gelap terhadap sesuatu, terutama terhadap Tuhan. Benar-benar gelap sekali. Saking gelapnya, kamu harus berbohong seperti itu. Ya, kita doakan ya Asmi ini semoga dia cepat sehat. Ya, semoga hatinya itu tidak penuh dengan borok. Ya kan? Seseorang kalau hatinya penuh dengan kebusukan, borok, dia itu akan menarasikan yang buruk. Makanya di dalam Alkitab dikatakan ya, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskanmu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskan kamu. Karena kalau makanan itu turun ke perut, terus ke jamban, dibuang ke jamban. Tetapi perkataan itu dari hati, keluar, meluap keluar, lalu mengotori seluruh pikirannya. Tina, hati-hati ya Tina ya, oleh narasimu yang seperti itu. Tuhan Yesus mengasihimu. Itu aja yang bisa saya katakan. Iya, kalau dia mengikuti Tuhan yang benar, pasti kan kelakuannya benar, narasinya benar. Pasti Tuhannya ini adalah penjahat. Makanya narasinya seperti itu. Kalau setan yang dia tuhankan ya perilakunya seperti setan. Iyalah, nggak mungkin kalau misalnya kan kita ya orang Kristen Tuhannya benar, ya kan? Yesus Tuhan benar, Tuhan yang benar.
maka kita juga jadi benar. Kita dipelihara oleh kebenaran itu dalam Tuhan. Loh, kalau dia menuhankan iblis, tengoklah typingan ini. Typingan iblis. Ya, artinya Tuhan dia itu adalah penjahat. Kayak gitu. Kau suka makan babi, nggak apa-apa. Babi itu makanan kok. Loh, kau suka makan ayam, sama-sama binatang itu. Kau suka sapi, apa bedanya? Sama-sama binatang, kotor. Hewan ternak, apa bedanya? Kamu aja makan seblak, gua aja biasa aja, nggak nyambung. Makan babi itu bagus. Karena apa? Karena ada proteinnya. Tuhan kami itu cerdas. Makanya membolehkan kami makan babi. Kenapa? Karena ada nilai gizi yang kompleks di dalam daging babi. Ada lemak, ada zat besi, ada protein. Ya, semua yang dibutuhkan tubuh itu ada di dalam daging babi. Yaitu, nggak apa-apa. Ayam kampung makan tai manusia, bahkan ada cacing di matanya. Pernah ada kalian lihat cacing, ada cacing di matanya ayam? Ada itu kalau nggak salah, cari aja. Ada. Nggak masalah itu, yang penting kan dimasak. Dikasih Tuhan, Tina, dikasih Tuhan akal, pakailah kamu. Dikasih Tuhan kau hati nurani, pakai hati nuranimu. Gitu kan, kau makan juga, iya kan dimasak, nggak dimakan mentah. Dikasih Tuhan kau akal, supaya tahu kau cara mengolah makanan, dimasak. Gitu loh. Tuhan kau nggak makan babi. Tuhanmu pun nggak makan seblak loh, Tina. Tina, Tuhanmu nggak makan ayam. Kau kenapa makan ayam? Pertanyaanku, Tuhanmu makan ikan teri nggak? Kok kau makan ikan teri? Loh, kau ngikutin makanan Tuhanmu kan? Salam Sil. Gimana? Coba, Tuhanmu makan nasi nggak? Kok makan nasi kau? Tuh, ya kan? Ya, thank you Kak Paulina, happy holiday juga. Gitu. Tuhan makan. Iyalah, Tuhan itu makanlah kemanusiaannya. Kalau ketuhanan ada nggak makan? Gitu. Masa Tuhan mau kau suruh puasa? Kalau puasa itu kan nggak makan, betul ya? Puasa itu kan artinya tidak makan. Nah, Tuhanmu puasa. Udah buka puasa belum Tuhan kau? Nah itu. Mamat nggak makan sate, Tina. Nah, itu dia. Kalau makan nggak makan, kalau dia nggak makan sate ya udahlah. Aduh, jadi kami itu mengikuti Yesus, itu perintahnya disuruh kami makan, ya kami makan, ya kan Bang Evan. Itulah. Tuhan kami melarang kami makan babi. Kok ikut-ikutan bangsa Israel kau? Tuhan kami melarang makan babi, makanya nggak makan. Tuhan kau melarang tapi kau langgar. Tuhan kami nyuruh kami makan babi, masalahnya. Yang dilarang makan babi itu orang Israel. Kok bisa-bisanya kau ikut-ikutan bangsa Israel? Katanya benci, tapi diikuti. Ayo. Di Imamat 11 ya. Di Imamat 11. Katanya ini perintah hanya untuk bangsa Israel. Jadi Tuhanmu kopas sama ini, Tuhannya Israel. Nah, tapi ini bedanya ya. Bedanya, kamu kalau terdesak, udah nggak ada lagi makanan, kamu boleh makan babi. Nah, orang Israel dilarang makan babi, itu walaupun terdesak, Tuhan yang ngasih makan. Gitu. Nah, contoh ya, orang Israel ketika mereka nggak punya makanan, Tuhan itu menurunkan roti mana kepada bangsa Israel supaya mereka bertahan hidup. Tuhan kau masa nggak bisa ngasih mujizat nurunkan roti? Terdesak ada cuman babi, makan aja babi. Kok bisa?
Loh. Nah, ini Tuhanmu kopas sama ini ya? Coba. Tuhanmu kopas sama Tuhannya Israel ya? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kau makan dari segala binatang berkaki 4. Nih, dikatakan ya. Nih. Ya. Coba kau baca ini. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, ya. Yang berkuku belah unta karena memama biak tapi tidak berkuku belah, ya. Dikatakan juga pelandu karena memang tidak memama biak. Haram itu juga kelinci, ya. Ini nggak boleh makan. Cemana? Kau sama kayak orang Israel. Oh, Allah, Tuhanmu niru orang Israel. Cemana ini Tina? Kok bisa Tina? Kok ikut-ikutin ini? Kristen dari Bani apa? Kristen itu segala bangsa. Orang Kristen itu dari segala bangsa. Kok ngomongin Bani kau? Pertanyaan aku, loh orang Kristen tuh aku orang Indonesia, ya kan? Loh, aku Bani apa? Bani Indonesia aku. Gimana? Si Grave ini Bani Manado. Gimana? Bukan orang Israel kok. Kau tiba-tiba ngikutin orang Israel kok. Gak bisa jawab, itu dijawab kok. Kristen itu dari Bani mana? Dari semua bangsa. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata Yesus. Jadi kami dikristenkan ini ya atas apa dasar apa bangsa kami. Kayak gitu. Kristen dari Bani apa? Dari segala bangsa. Ayatnya itu Matius 28 ayat 19. Kami dari Bani segala bangsa. Gimana? Orang Kristen itu bukan satu Bani. Hani Bani Sweetie. Tina mau batasi pakai otaknya. Dia kayaknya nggak ada pun otaknya. Si Tina ini orang Arabnya ini. Kukira dia orang Israel loh. Makanya dia nggak makan babi. Ini Tina, kau orang Israel? Oh, orang Israel dia, woi. Kok bisa kau orang Israel kau? Hah? Orang Israel kau, bahasa Indonesia. Israel apa kau, Tina? Orang Aring dia, Kak. Ya, ngapain kau ngikut-ngikutin? Ngapain kau ngikut-ngikutin orang Israel? Tapi aku nggak percaya Kristen. Ya orang kau percayanya setan, ngapain kau percaya Kristen? Kamu kan percaya sama pria random, ya pria random yang bulca. Kamu kan percayanya sama pria random yang menikahi bocil, itu kan? Kamu kan percaya sama pria random ya yang mengawini anak mantu, itu. Kau kan percaya sama pria random yang mukanya asam, itu kau. Kalau kami enggak, kami percaya sama perkataan orang yang benar lah. Kami percaya apa yang sekiranya pembawa berita ini yang benar. Kamu ini kan percayanya sama pria random yang gak ada mukanya. Astaga, disebut mantanku. Mantanmu ya, Kak? Ya ampun, Kak Yasmita, innalillahi. Iya, kamu kan percaya sama yang gak jelas mukanya, gak jelas juntrungannya. Dan yang paling mutakhir itulah adalah kamu kan percaya sama orang yang gak sunat. Iya kan, Tina, kamu percaya sama orang yang gak sunat kan? Iya kan? Kau percaya sama orang yang gak sunat tapi ngajarin sunat kan?
Oh alah Tina, kok bisa lah kau percaya sama satu pria random yang gak jelas itu juntrungannya, silsilahnya pun gak jelas, iya kan? Entah dari mana pun asalnya dia gak jelas, iya tuh. Kok gitu sih Bu, ntar sakit loh, gak tahu aku. Cemana itu Tin? Si Tina ini ya. Tina. Penyembah sempa. Iyalah, nggak ada. Oten tuh nggak ada nyembah sempa. Nggak ada. Ya, kamu kan penyembah batu. Tiba-tiba gini deh, apa tuh undangan terkirim? Sorry. Tiba-tiba gini, keluar cari perpuluhan. ini adalah narasi yang dia langsung keluar dari tracknya. Nah, ini orang-orang yang udah putus asa nih. Orang-orang yang kalau udah kalah bertanding, dia keluar dari tracknya. Mana aja dia ditembaknya. Random banget. Tiba perpuluhan. Random banget kamu. Aku mau menghadapi pertanyaanmu loh, Tin. Tiba-tiba kau lari ke perpuluhan. Oke. Tina jangan lupa ya. Jangan lupa hari ini berdoa minta jalan lurus ya. Karena kamu udah keluar dari track. Kamu udah salah jalan, Tin. Kalau orang udah salah jalan tuh memang kayak gitu, Tin. Ya, berdoa Tina. Ya, tunjukkan dah jalan yang lurus. Kan kau ini udah keluar dari jalan yang lurus kau. Ya kan? Berdoa ya. Udah berdoa sama siapa ini? Siapa nama Allahmu, Tina? Siapa nama Allahmu? Bukan si gondrong. Oh, batu juga nggak gondrong loh, Tin. Kalian pernah ada ngelihat batu gondrong? Iya, kalau batu tuh nggak gondrong, Tin. Tenang. Aman. Sehat kok, Tina. Sakit dia, Kak. Jadi si Tina ini adalah orang yang sudah sakit, ya. Jadi badan dia tuh penuh boroknya itu sampai ke hatinya. Iya, Kak. Jadi biarin aja, Kak. Kalau dia memang sakit, memang kayak gitu dia. Tiba-tiba lari kemana? Itu udah stadium 4. Sebenarnya dia nih nunggu sedikit lagi aja nih kuotanya. Inilah, naiklah raja kalau berani. Kalian ini kayak pengecut semua, nggak ada mukanya, nggak berani naik. Cobalah, naiklah. Nggak jelas, apalagi si raja ini. Raja tapi kok miskin. Nggak cocok namanya raja. Ini lagi typingan. Ini Agatha yang jualan agama. Gimana cara ngejual agama, Kak? Coba, cara ngejual agama itu gimana? Berapa harganya? Kok bisa jualan agama gimana? Masalahnya agama nggak kelihatan. Masa saya menjual yang nggak kelihatan? Gimana? Konsep jualan agama tuh gimana? Aku juga penasaran. Gimana caranya menjual agama? Coba spill dulu caranya. Biar bisa bangun rumah. Rumah ngapain dibangun? Nanti dilalap juga no sama tsunami kayak yang di Aceh. Ngapain membangun rumah? Rumah untuk apa dibangun? Beli aja apartemen yang tinggi-tinggi. Biar nggak hanyut kayak itu. Sama di Aceh. Ini ngingetin aja. Biar nggak kasus kayak di tsunami gitu loh. Gitu. Ya kan? Jadi kau tinggal di kandang domba. Udah dibilang di apartemen kok kandang domba. Norak kau, telinga kau. Nggak nyampe. Gimana? Ya kan?
Nah, jangan lupa ya, ada yang kebanjiran juga. Kalau nggak salah Arab kebanjiran ya. Mekah kebanjiran ya. Oh my god, baby. Ya kan? Gitu. Kenapa? Wanes lagi ngamuk sama Edis. Ah, orang-orang kena rabies, biarin aja lah. Lakum dinukum waliyadin. Ngapain kau nyebut-nyebut lakum dinukum waliyadin? Jual isi Bible. Berapa harganya? Cara jual isi Bible itu gimana? Cara menjualnya kemana? Di mana aku jual? Di jalan? Di gang-gang? Di lapangan? Di mana? Tolong ya teman-teman di sini ya. Ada yang tahu nggak cara jual Bible? Gimana caranya? Aku pun penasaran. Cemana pula itu. Ya, silakan Umar. Mau bertanya apa, Umar? Iya, Halo. boleh bertanya Agatha? Boleh, Pak. Tapi dengan narasi yang baik ya. Jangan narasi orang yang bertuhankan setan ya. Silakan. Iya, kamu kan tahu saya sekarang ini kuncinya satu, kalau kalah jangan di mute. Kalau Saya tahu kamu. Maaf, Pak. Saya nggak kenal Anda. Ngapain saya ngaku-ngaku tahu Anda? Mukamu aja yang kayak gimana aku nggak tahu. Ngaku-ngaku kau. Sok terkenal kali kau. Nggak tahu aku kau siapa. Entah hantunya kau. Nanti kamu mute, kamu turunkan. Kamu kurangin yang mengatain orang goblok, tolol, itu satu. Emang kamu pintar, Pak? Kenapa? Emang kamu pintar? Nah, itu mulai kan mau ngatain orang. Lu aku nanya, memangnya kamu pintar? Sedang. Mana ada sedang pintar? Mana ada? Aku baru nemu ada sedang. Aku nanya kamu pintar, sedang. Enggak, sekarang saya Apa tanya, itu? dengerin, dengan kamu dengar kan. Kira-kira Gini ya Pak ya, gini saya kasih tahu aturan Pak. Ini kan room saya. Orang bertamu itu bukan tuan rumahnya yang mendengari tamu. Itu. Kamu tuh harus sadar dulu Pak. Ngerti? Nggak ada tuan rumah dengerin tamu. Yang ada boleh tamu nggak saya ikut bertanya, aturan. jangan di mute. Barusan saya ngomong tadi. Iya, nih gini ya. Jangan kamu ngatur saya. Kamu nggak bisa ngatur saya. Gak bisa lah mengatur manusia. Ya iya, Tuhanmu aja nggak bisa ngatur kau. Ya kan? Lo bisa ngatur saya. Tuhanmu itu nggak bisa ngatur kau. Makanya pas kau umroh itu rebutan kau. Ya kan? Ya kan? Yang waktu cium-cium Hajar Aswad. Makanya jangan di mute. Desak-desakan kau. Jangan di mute. Nggak tahu aturan. Itu satu. Yang kedua, kamu itu kalau ibadah pun kadang di jalan, di lapangan, nggak tahu aturan juga. Hah? Memang kau tuh nggak tahu aturan di mana-mana, di mana-mana. Kau tuh nggak tahu aturan. Nanti sholat kau di mana-mana, nggak ada aturan. Ngakunya punya aturan, tapi nggak ada aturan, ya kan? Boleh Ngaku saya kau, bertanya? ngaku kau. Boleh saya bertanya? Inilah, nih ya si Tina lagi bilang. Emangnya ganggu kau? Ya memang kau ganggu jalan umum lah botol, Tina. Masih nggak sadar Ya. kau. Apa Pak? Apa Pak? Bapak tua Bangka, mau apa kamu kesini? Kamu ngapain ngirim-ngirim permintaan? Dengerin. Nggak mau saya dengerin kamu. Kamu bukan Tuhan saya kok didengerin. Emang kamu udah jadi Tuhan sekarang? Didengerin? Atau kamu jadi nabi? Nabi nomor berapa kau? Siapa yang mengutus kau jadi nabi? Didengerin. Siapa kamu? Bapak saya enggak didengerin. Enggak, saya tuh nggak mau mendengarkan pria mesum, pria nggak benar, pria nggak tahu aturan. Aku nggak mau. Itu, ya. Mau nggak kalian ngedengerin ini? Pria nggak jelas kayak gini, nggak ada aturan ini. Mukanya aja nggak ada aturannya. Muka tuh tengok kan? Nggak tahu aturan. Mana ada orang mau dengarkan kau Pak? Cabut kau. Orang nggak jelas. Beli pula. Ini ya.
Mau kalian dengerin orang nggak jelas kayak gitu? Mukanya nggak jelas, akhlaknya nggak jelas, nggak tahu aturan, Tuhannya nggak jelas, nabinya nggak jelas, agamanya nggak jelas. Itulah. Coba, gimana kalian mau ngikutin orang nggak ada aturan kayak gitu? Ya kan? Kayak si Tina ini juga nggak jelas ini. Ya, mau pansos pula dia di sini tuh. Agak lain emang. Ngomong aja bisa lakum dinukum waliyadin, tapi tiap hari kamu paksa didengerin apa kabar, apa kabar. Apa lagi? Apa kabar, apa kabar? Apaan sih nanyain apa kabar? Baik. Hai, apa kabar? Baik. Ya. Lebih baik ibadah di jalan daripada di rumah penuh, di rumahmu penuh najis. Tuh di jalan juga banyak najis di situ. Ada tai kucing, tai anjing, ada juga orang kencing di jalan. Tina. Tina, bahkan di jalanan tuh ada perampokan, ada pemerkodokan. Oh, segala. Masa ya rumah lebih bersih daripada lebih najis daripada jalanan? Ya udah gak waras kau. Di situ taiknya ayam, anjing lagi gini-gini, kucing lagi gini-gini. Masa kau bilang itu gak lebih najis dari rumah? Sarap kau. Aduh, ya lebih bersih rumah lah daripada jalan. Aduh Tina, otakmu Tina, Tuhan. Kok ada lah, coba. Kalian bisa gak sih ngajarin dia? Nggak mungkin kami pilih yang kotor, tapi rumahmu udah pasti kotor. Otakmu aja kotor dari tadi. Tin, bukannya otakmu dari tadi yang kotor, Tin. Kata-katamu itu kotor, ya kan? Tiba-tiba kau bilang rumahku kotor, rumahku bersih nih. Nah, dipakum itu tiap 2 kali seminggu. Gimana bisa kotor? Tembokku aja bersih. Jangan-jangan tembokmu pun banyak jamur, banyak coretan. Kayak rumahnya, kayak kontrakannya si Ripa dulu ya kan. Ada coretan, jamur, warna biru dulu. Gue bilang pula rumahku jorok, rumahku bersih. Bersih kali pun. Gak ada coretan di sini. Ngarang aja kau Tina. Sok si paling bersih, ya ampun Tina. Pakai sepatu masuk rumah Tuhan, pakai dasi kupu-kupu. Iyalah bang, daripada kau udah pakai sendal, pulang sendalnya hilang. Macam mana coba kan? Udah pergi ke rumah Tuhanmu, sendalnya pun hilang. Pergi pakai swallow, balik pakai neckerman. Ada orang yang nggak pakai selop, ya kan? Percuma kaki bersih hati kotor. Kok bisa ada pencurian? Kok bisa ada pencurian di rumah Tuhan? Cemana kau itu? Pikirkanlah dulu itu. Aku ya seumur-umur di gereja gak pernah kehilangan selop, apalagi tertukar selop. Iya kan? Coba aku tanya dulu kalian. Kalian yang ke gereja pernah ada kehilangan sendal kalian? Gak ada. Kayaknya gak ada lah. Dan lagian ya, sendal itu gak menyembah loh. Sendal pun masuk surga rupanya. Pertanyaan aku, kan fungsi sendal itu untuk membersihkan dirimu, sepatu, ya kan? Toko mama aku tanya kau, sepatu atau kasut, itu fungsinya kan supaya kakimu tetap bersih kan? Ini kok malah jorok-jorok kakimu. Ya malah. Iya, justru orang Kristen lah yang bersih, makanya kaki dia itu nggak kotor. Kau nengokin sendal, emang sendal menyembah? Agak lain kau. Sendal minjak tai anjing ya, makanya kami pakai sendal biar nggak kaki kami langsung minjak tai anjing. Iya kan? Yang menyembahkan tubuh kami bukan sendal kami. Gimana kau? Sendal goreng.
Sendal jelek, sendal goreng patut. Alah, itu rumah Tuhan woi. Tapi kau tahu nggak yang itu kasus yang abis sholat itu loh, yang abis sholat tiba-tiba di toilet itu berdua laki-laki, itu rumah Tuhan loh. Ada beritanya ini cemana ini? Kasus yang pembulcaan di toiletnya rumah Tuhanmu. Itu banyak loh. Iya kan? Iya, yang bocil-bocil itu di toiletnya rumah Tuhanmu loh. Ih, kok ngeri kali aku loh. Itu beritanya di mana-mana loh, Tin. Tuh ya kan, yang pakai seragam PNS. Habis gitu loh. Habis sembahyang ya kalau nggak salah ya. Ini ada loh beritanya. Ngapain itu, Tin? Iya kan? Nih, ini heboh loh, Tin. Udah kau baca itu, Tin? Nih ya. Kasus PNS abis sholat di toilet sama laki-laki. Oh my god, baby. Oh my god, baby. Oh baby. Ya. Detik-detik dalam satu bilik toilet masjid. Ulang bang. Oh my god, baby. Gimana ini? Guru SMA habis sholat. Oh my god, baby, sama laki-laki. Keluar satu lagi, keluar. Oh my god, ngapain abang itu? Oh my goodness. Oh, aduh. Ada aja gebrakannya. Habis ketemu Tuhan lu ini. Ini katanya ngomong-ngomong rumah Tuhan ini cemana? Habis sholat lo, makan jeruk. Takut kali aku. Oh my god, baby. Cemana itu, Tin? Takut kalah gue. Oh, lagi belajar biologi. Biologi apa? Bisa bercocok tanam laki sama laki. Oh my god, baby. Thank you, Bang. Ngapain ini kok buka baju yang di terakhir itu loh? Ngerinya dunia ini ya. Ya amit-amit. Semoga kita semua dijauhkan dari yang kayak gini ya. Nah, pertanyaan aku gini loh. Aku nggak ngurusin oknumnya ya. Itu kan katamu rumah Tuhan, harus suci. Nah, itu ngapain? Oten jangan percaya Agatha. Loh, orang itu berita kok. Memang nggak usah percaya saya, percayanya sama Tuhan Yesus. Itu udah berita itu di antara. Apaan tuh? Orang udah viral kok. Kau memang nggak usah percaya sama aku. Aku aja dapat berita kok. Emangnya aku? Oh my god, baby. Geli aku. Tina. Ya kan? Terus lagi nih ya. Ada lagi nih. Kasus nih. Anak kecil di toilet. Ada nih. Nih, toilet masjid juga ini. Nih. Predator anak berhasil di Jambi cabulnya di Masjid Donorejo. Mau sholat. Diapain ini Tina? Nih pelakunya nih. Ngapain?
Bocil, Cok. Ngeri kan? Takut kali aku. Hati-hati Tina, anak kau ya. Takut aku. Ada lagi nih, banyak loh sebenarnya. Cuma gak enak aja kok. Aku orangnya gak enak antin. Ngeri loh. Iya bocil, pura-pura dia kan. Nanya, ya kan. Terus ditunjukin sama anaknya, mana toilet? Tunjukin sama anak kecil itu di toilet, di situ diituin. Sampai meninggoy loh. Hanya ini kayak gitu. Gimana? Iyalah. Gimana? Nih, ada lagi nih. Ini parah lagi nih. Ini merbot loh. Aku gak tahu kali lah nih. Pecat marbot di Palembang 5 kali bulcain. Ya ampun. Nih, seorang merbot di masjid. Oh my god, baby. Lagi-lagi toilet. Guru-guru perempuan lu. Takut aku lah. Mana itu? Itu masih mending ya. Ada lagi bully pun ada. Ria. Pembulian nih, dibulinya juga di nih, kasus bully terjadi di SD, sekap di toilet masjid. Ngeri kali. Takut aku. Banyak kasusnya loh. Nih, ini lagi parah lagi nih. Dikali cemana lah, pandai-pandai kalian lah. Pembulcaan kanak-kanak di dalamnya, takut kali loh. Katanya rumah Tuhan loh. Cemana ini? Ngeri kali loh. Tuh, nih ngaji. Ngaji di masjid bosa malah kali ini Indosiar ini. Wah, jangan sebut merek weh. Banyak loh. Udahlah, seram kali. Aku kalau nengok berita gila aku. Ya kan? Ngeri aku, Tin. Banyak Kak Dep. Banyak loh Mama. Tina jangan-jangan korban juga. Oh ya? Bisa jadi. Tempat suci. Gimana ini Tin? Terungkap setelah salah satu korban melapor kepada orang tua atas dengar ya. Kriminalitas. Seorang marbot masjid diamuk warga usai cabuli 3 anak di bawah umur di toilet masjid. Kejadian itu bermula pada Minggu 25 Februari 2024 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat di Masjid Masnun yang berada di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang. Aksi pelaku dimulai Lanjut ini. dengan cara mengiming-imingi para korbannya dengan menjanjikan membelikan sosis. Astaga, Tuhan. Aku hati-hati kau Tina, anak kau Tina, hati-hati ya. Takutnya si Tina ini punya anaknya korban juga. Di mana tadi? Di daerah mana tadi? Di mana tadi aksinya di mana? Kasih sosis bapak itu, anjir. Ini kan, kaulah nanti korbannya aku kagak ke masjid, aku di gereja loh. Aku kagak ke masjid. Dulu aku iya, sekarang aku ke gereja. Gak mungkin. Jadi seret-seret aku dari gerejaku pindah ke masjid, kagak mungkin. Kok korban pendeta mana ada?
Aku nggak ada pendeta di rumah adik. Ngeri kali memang takut aku nengok orang ini. Dunia udah makin edan, woi. Takutnya. Baik-baik kau jaga anakmu ya Tina. Jangan-jangan kau pun korban, Tin. Apa ini? Oh, Bun, jangan salahkan RT 6 itu oknum yang ketahuan aja. Yang nggak ketahuan cemana? Ngeri kali Loh, yang ketahuan, yang nggak ketahuan? Nah, kita dengarkan apa kata Menteri Agama. Jangan dibesar-besarkan. Ya udahlah ya, teman-teman. Aku izin keluar dulu ya. Nanti aku live lagi ya. Aku ada panggilan ke toilet. Tapi pastikan ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini dan dalam perenungan kita juga kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Begini bunyi firman Tuhan. Hal memberi sedekah. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di sorga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, seperti di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi, hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengampuni sesama kita, ya. Dan mari kita terus mendoakan mereka, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa demikianlah pula halnya pada waktu kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka dengan bermuka masam, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya
Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah kakimu. Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Di ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak berpuasa, tetapi mari kita melandaskan puasa kita dengan sungguh, dengan tidak dilihat orang. Ya, mari kita membasuh muka kita dengan air, ya, dengan wajah yang ceria, begitu ya, bukan dengan wajah yang muram. Dan mari melalui puasa, mari kita membawa apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah bagimu di harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh. Sebab itu, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Mereka akan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada seorang, dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan kita menduakan Tuhan, bahkan maupun kita menjual Tuhan karena Salam, saudara-saudara. Perempuan. Puji Tuhan. Mari kita terus bersandar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa terus untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.